Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menampilkan presentasi dari tugas aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julia Revalita. Nama saya Siti Hadianti. Nama saya Wali Sylvia Anjani. Nama saya Siti Sofia Nurtamila. Selamat menyaksikan. Di sini ada pengertian dan mengatur margin, yaitu margin merupakan garis yang berada di tepi halaman dokumen yang berfungsi untuk memberikan jarak teks atau elemen lain pada tepi kertas atau dokumen. Nah, salah satu contohnya itu adalah margin 44 dan 33. Nah, itu tuh menjadi sebuah ketentuan yang biasanya dilakukan banyak orang atau menjadi ketentuan standar untuk dokumen formal seperti skripsi, tesis, ataupun makalah penelitian. Nah, di sini ada cara mengaturnya. Yang pertama, buka dokumen di Microsoft Word, kemudian klik tab atau layout. Nanti yang ketiga kita klik margins. Kemudian di panel margins pilih custom margins. Kemudian pada kotak masukkan nilai ataupun angka 4-nya. Kemudian pada bagian left-nya masukkan nilai 4. Dan pada bagian bottom masukkan 3 dan right-nya masukkan nilai 3. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya, cara mengubah satuan inci ke sentimeter pada ruler di Microsoft Word. Yang pertama, buka dokumen Microsoft Word, kemudian klik File, lalu pilih Option, klik tab Advanced, kemudian di bagian Display, klik Show Measurement in Unit of. Kemudian pilih sentimeter di menu drop down, kemudian klik OK. Selanjutnya ada mengatur borders. Nah, itu tuh proses menambahkan garis, bingkai, atau batas di sekitar paragraf atau elemen tertentu dalam dokumen. Fungsinya itu untuk memberikan garis bingkai pada paragraf. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, blok paragraf yang ingin diberi bingkai, kemudian pilih tab. Mengatur header dan footer. Proses menambahkan teks atau informasi di bagian atas header dan bawah footer halaman dokumen dalam Microsoft Word atau aplikasi pengolahan kata lainnya. Berikut ini langkah-langkah mengatur header dan footer. Yang pertama, buka dokumen di Microsoft Word. Yang kedua, pilih tab yang disisipkan. Yang ketiga, klik header atau footer di grup header dan footer. Yang keempat, pilih gaya header atau footer yang diinginkan dari menu drop down. Yang kelima, ketikkan teks atau informasi yang ingin ditampilkan. Dan yang terakhir, klik close header and footer atau tekan Escape untuk kembali ke dokumen. Selanjutnya, membuat numbering. Numbering atau nomor halaman adalah proses menambahkan penomoran halaman di dokumen agar setiap halaman diberi nomor secara otomatis. Fungsi memberikan nomor halaman sesuai letak yang diinginkan, mengubah urutan nomor halaman, atau menghapus nomor halaman jika diperlukan. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat nomor halaman. Yang pertama, double klik di area header atau footer untuk membuka mode pengeditan. Yang kedua, pilih tab desain yang muncul. Yang ketiga, klik page number di grup header dan footer. Yang keempat, pilih posisi nomor halaman yang diinginkan, seperti top of page atas halaman atau bottom of page bawah halaman. Yang kelima, untuk mengubah atau mengedit nomor halaman, klik format page numbers dan atur sesuai kebutuhan, misalnya mulai dari nomor tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk menghapus nomor halaman, klik page number, remove page numbers. Selanjutnya adalah membuat footnote dan endnote. Footnote catatan kaki yang digunakan untuk memberikan komentar sebuah kata yang ada pada dokumen. Biasanya ditandai nomor. Hanya saja footnote dan endnote tidak akan ditampil di setiap halaman tempat kata yang diberi komentar itu berada. Sedangkan pada endnote, komentar akan tampil di akhir dokumen. Bagaimana langkah-langkah membuat footnote atau endnote? Yang pertama, blok kata atau frasa yang ingin Anda tambahkan komentar. Yang kedua, pilih tab referensi. Yang ketiga, klik insert footnote untuk menambahkan catatan kaki, atau insert endnote untuk menambahkan catatan di akhir dokumen.
Yang terakhir, ketik komentar atau penjelasan yang diinginkan. Membuat daftar isi secara otomatis. Langkah-langkah membuat daftar isi otomatis. 1. Tandai judul dan subjudul, blok teks yang akan dijadikan judul atau subjudul. Lalu, pilih gaya teks seperti heading 1, heading 2, dan lain-lain. Di tab Home pada grup Stylist. Buat daftar isi, pindahkan kursor ke tempat Anda ingin meletakkan daftar isi, biasanya di halaman pertama atau kedua dokumen. Pilih tab Reference, klik Table of Contents, dan pilih salah satu format daftar isi otomatis yang tersedia. Perbarui daftar isi. Jika Anda menambahkan atau mengubah judul, klik Update Table di bagian daftar isi dan pilih Update Entire Table untuk memperbarui secara otomatis. Seperti referensi yang ada di gambar ini. Lalu, membuat text word atau desain huruf. Langkah-langkah membuat desain huruf. 1. Blok teks yang ingin Anda ubah menjadi word art atau langsung pilih area di mana teks akan ditambahkan. 2. Pilih tab Insert, sisipkan di bagian atas. 3. Cari area teks atau teks dan klik word art. 4. Pilih gaya word art yang diinginkan dari galeri yang muncul. 5. Setelah memilih teks, Anda akan berubah sesuai gaya word art yang dipilih. Anda juga bisa mengubah warna, ukuran, dan efek lainnya seperti yang ada di gambar ini. Lalu menyisipkan gambar. Langkah-langkah menyisipkan gambar. 1. Pilih tab Insert, sisipkan di bagian atas. 2. Klik Pictures gambar. 3. Pilih sumber gambar. This device untuk menyisipkan gambar dari komputer Anda. Online Pictures untuk mencari gambar dari internet. 4. Pilih gambar yang diinginkan, lalu klik Insert untuk menambahkannya ke dokumen. Seperti yang ada di gambar ini. Langkah-langkah menyisipkan gambar dalam bentuk sederhana. Yang pertama, pilih tab Insert, sisipkan di bagian atas. 2. Klik Save bentuk di grup Illustration. Lalu, pilih bentuk yang diinginkan dari daftar yang muncul seperti persegi, lingkaran, panah, dan lain-lain. Yang keempat, klik dan seret di area dokumen untuk menggambar bentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Lalu, setelah bentuk disisipkan, Anda dapat mengubah warna, garis tepi, dan efek lainnya melalui tab format yang muncul saat bentuk dipilih. Langkah-langkah menyisipkan screenshot. Buka aplikasi atau tab yang ingin Anda ambil tangkapan layarnya. Lalu, buka dokumen Word di mana Anda ingin menyisipkan screenshot. Setelah itu, pilih tab Insert, sisipkan di bagian atas. Klik Screenshot di grup Illustration. Pilih Screen Clipping jika Anda ingin memilih bagian tertentu dari layar. Atau pilih salah satu thumbnail screenshot yang ditampilkan jika Anda telah mengambil screenshot sebelumnya. Setelah itu, jika memilih Screen Clipping, layar Anda akan menyusut dan Anda dapat menarik kursor untuk memilih area yang ingin diambil. Lepaskan tombol mouse untuk menyisipkan gambar. Setelah kita menyalakan laptop, langsung buka Microsoft Word, lalu klik laporan kata pengantar daftar isi bab 1 dan bab 2. Setelah itu kita blok, lalu ke heading 1, lalu di ukuran fontnya kita klik 12, lalu untuk fontnya di Times New Roman. Setelah itu kita ke klik center, lalu untuk warnanya kita yang hitam. Setelah itu kita klik yang layout, lalu ke blanks untuk memisahkan dari setiap kata-katanya. Untuk di page selanjutnya, kita membuat 4 page. Nah, ada daftar isi, ada bab 1, dan yang terakhir ada bab 2. Lalu setelah itu, kita dicek lagi dulu. Dilihat lagi ukurannya, sudah sesuai atau belum. Nah, lalu untuk di bab 1 itu ada pendahuluan dan latar belakang. Setelah itu kita blok, lalu kita ke home menggunakan warna hitam. Setelah itu ke bagian heading 2 untuk pembuatan daftar isi, untuk ukuran fontnya di 11 dan untuk fontnya di Times New Roman. Setelah itu klik list, ada huruf A dan B. Dan jangan lupa untuk warnanya di warna hitam. Nah, untuk di bab 2 ini ada landasan teori
dan juga kerangka berpikir. Sama seperti yang bab 1, disesuaikan untuk ukuran font, heading, serta ukuran fontnya. Nah, jangan lupa untuk dikasih warna hitam. Nah, setelah itu kita akan membuat footer. Laporan, lalu kita scroll dulu, disesuaikan dulu. Lalu habis itu klik tengah, pick number, gitu. Dan ini kita bisa sesuaikan dengan template atau nomor halaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Kita cek-cek dulu. Nah, jika sudah sesuai, klik yang different first page. Ini tuh untuk menghilangkan penomoran halaman di cover agar covernya itu tidak ada nomor halamannya. Lalu kita cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Di scroll-scroll dulu. Kita cek-cek terlebih dahulu. Di scroll lagi, disesuaikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu kita ke bagian daftar isi, ke reference, lalu table of content. Nah, setelah itu otomatis, karena tadi kita udah setting di heading 1 dan heading 2. Lalu kita hapus saja table of content-nya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang tadi kita buat di nomor halamannya. Nah, sekarang membuat laporan tabel. Jadi balik lagi ke sini, di setting dulu untuk fontnya dan ukuran fontnya, di Times New Roman dan ukurannya 12. Nah, jangan lupa juga di bold ya untuk tulisannya laporan penjualan. Lalu di klik di bawahnya, jangan di bold, Jalan Angkasa nomor 24, Jakarta Barat. Nah, setelah itu kita mencari ke simbol, untuk simbol yang telepon ini, untuk memasukkan nomor telepon, ada di 021 strip 7700 5000. Nah, selain itu juga ada nomor kedua yang bisa kita hubungin. Nah, disesuaikan lagi untuk penempatannya, lalu kita ke picture. Sebentar. Nah, ini untuk si picture-nya atau gambarnya, kita sesuaikan dengan laporan penjualannya yang bakal disimpan di pinggir, seperti itu. Kita di crop dulu, disesuaikan agar pas posisinya, seperti itu. Nah, kita membuat garis kop seperti kop surat, lalu kita sesuaikan format yang kita mau. Si width-nya kita di 8 VT. Kita di scroll dulu. Nah, ini sudah sesuai. Nah, lalu kita tarik, sesuaikan dengan garis atau kertas yang sesuai seperti itu. Lalu untuk warnanya itu menyesuaikan yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya ke insert, lalu ke save untuk membuat judul periode 1 sampai 3. Seperti itu. Nah, tinggal ditarik aja, disesuaikan untuk warna, ukuran, serta fontnya. Nah, ditarik. Nah, untuk warnanya kita sesuaikan. Lalu untuk save outline-nya juga kita sesuaikan juga. Ini warnanya udah selesai. Nah, kita ubah-ubah sedikit tentang formatnya. Ini sesuaikan aja.
sesuai dengan yang kita mau dan sesuai juga dengan template yang sudah ditentukan. Lalu ke insert lagi ke textbox. Ini juga disesuaikan juga terkait font, ukuran, serta posisi. Lalu kita tulis periode 1 sampai 3. Jangan lupa disesuaikan lagi ininya, di bold. Kita rapihin sesuaiin dengan garis yang hitam. Disesuaikan lagi, kita perkecil dulu, di scroll ke bawah. Ke insert lagi, lalu ke tabel. Nah, ini untuk yang pertama ada kode, lalu ada rata-rata penjualan, periode 1, periode 2, dan periode 3. Lalu titik 2 BL1, 325, 335, 350, dan 336,67. Lalu ada total penjualan, ada mobil, dan ada Baleno. Disesuaikan aja, kita blok, lalu disatukan si tabelnya. Dirapi-rapihin terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini di blok, terus di bold, lalu yang periode juga di bold. Nah, ini yang rata-rata, total juga di bold. Dari ini ke bold. Nah, yang baris pertama itu kita kasih warna hitam. Lalu yang periode kedua juga kasih warna abu bukan hitam. Nah, sama yang terakhir yang rata-rata penjualan. Dirapikan kembali hingga sesuai dengan yang kita mau. Nah, mungkin kita zoom aja, lihat secara detail. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum